Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas materi perbandingan trigonometri. Mulai dari pengertian dasarnya, penamaan sisi segitiga siku-siku, perbandingan sin, cos, dan tan, sudut istimewa, sampai contoh soal dan masalah kontekstual. Tenang saja, kita bahas pelan-pelan dan santai supaya mudah dipahami. Yuk kita mulai! Nah, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan bisa memahami konsep dasar sinus, kosinus, dan tangen pada segitiga siku-siku. Kemudian bisa menentukan nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa dan bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang melibatkan perbandingan trigonometri. Nah, kalau 3 tujuan ini tercapai, berarti kalian sudah paham dasar trigonometri. Nah, sebelum masuk ke rumus, kita pahami dulu pengertiannya. Trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan antara sudut dan sisi-sisi segitiga, khususnya segitiga siku-siku. Kata trigonometri berasal dari bahasa Yunani yaitu trigonon yang berarti 3 sudut dan metron yang berarti mengukur. Artinya, trigonometri digunakan untuk mengukur sesuatu melalui sudut dan sisi. Makanya, trigonometri sering dipakai untuk mengukur tinggi bangunan, gunung, atau jarak yang sulit diukur secara langsung. Sekarang kita lihat segitiga siku-siku dengan sudut alfa. Dalam trigonometri ada 3 sisi yang harus kalian kenal. Nih, yang pertama itu sisi miring atau hipotenus, yaitu sisi terpanjang dan selalu berada di depan sudut siku-siku, dilambangkan dengan C. Kemudian ada sisi samping atau adjacent, yaitu sisi yang bersebelahan dengan sudut alfa. Nah, ini bukan sisi miring ya, dilambangkan dengan B. Dan yang terakhir itu ada sisi depan atau opposite, yaitu sisi yang berada tepat di depan sudut alfa, dilambangkan dengan A. Catatan penting, penamaan sisi ini tergantung sudut yang sedang diukur. Jadi, jangan sampai salah menentukan sisi depan dan samping ya. Nah, sekarang kita masuk ke perbandingan trigonometri. Ada 3 perbandingan utama. Yang pertama itu ada tangen atau tan. Ini adalah perbandingan antara sisi depan dan sisi samping. Tan alfa sama dengan A per B. Kemudian ada sinus atau sin. Ini adalah perbandingan antara sisi depan dan sisi miring. Atau sin alfa sama dengan A per C. Dan yang terakhir itu ada kosinus atau cos. Ini adalah perbandingan antara sisi samping dan sisi miring. Cos alfa sama dengan B per C. Jadi, kunci utama trigonometri itu bukan cuma rumus, tapi menentukan sisi yang tepat. Nah, dalam trigonometri ada sudut-sudut tertentu yang nilainya sering digunakan, biasanya disebut dengan sudut istimewa. Sudut istimewa tersebut adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nilai sin, cos, dan tan untuk sudut-sudut ini biasanya disajikan dalam tabel seperti pada tabel berikut ya. Nah, yang penting itu sin 90 derajat sama dengan 1, cos 90 derajat sama dengan 0, dan tan 45 derajat sama dengan 1. Nilai-nilai ini sangat sering muncul di soal, jadi sebaiknya mulai dibiasakan ya. Oke, kita lanjut nih ke contoh soal perbandingan tan alfa. Nah, sebuah segitiga siku-siku memiliki sudut alfa sebesar 30 derajat dan
panjang sisi samping atau B sama dengan 10 cm. Tentukan panjang sisi depan atau panjang sisi A. Nah, karena melibatkan sisi depan dan samping, jadi kita gunakan rumus tangen, yaitu tan alfa sama dengan A per B. Nah, dalam soal sudah diketahui besar sudutnya yaitu 30 derajat dan panjang sisi B-nya itu adalah 10 cm. Jadi, tan 30 derajat sama dengan A per 10. Nah, tan 30 derajat itu adalah 1 per akar 3. Jadi, 1 per akar 3 sama dengan A per 10. Kemudian, A sama dengan 1 per akar 3 dikali 10, yaitu 10 per akar 3. Nah, maka panjang sisi A-nya itu adalah 10 per akar 3 cm. Oke, kita lanjut ke contoh soal perbandingan sin alfa. Nah, sebuah segitiga siku-siku memiliki sudut beta sebesar 30 derajat dan panjang sisi depan atau A sama dengan 7 cm. Tentukan panjang sisi miring atau sisi C. Nah, kita gunakan rumus yang sinus ya. Jadi, sinus beta sama dengan A per C. Nah, dalam soal kan tadi sudah diketahui bahwa besar sudutnya itu adalah 30 derajat dan panjang A-nya itu adalah 7 cm. Jadi, sin 30 derajat sama dengan 7 per C. Nah, sin 30 derajat itu adalah 1 per 2. Jadi, 1 per 2 sama dengan 7 per C. Kemudian C sama dengan 2 kali 7 yaitu 14. Maka panjang sisi miring atau panjang sisi C-nya itu adalah 14 cm. Nah, kita lanjut ke contoh soal perbandingan cos alfa. Di sini diketahui sebuah segitiga siku-siku memiliki panjang sisi miring C sama dengan 4 cm dan panjang sisi samping B sama dengan 2 akar 3 cm. Tentukan besar sudut alfa. Nah, jadi kita menggunakan rumus cos alfa sama dengan B per C. Tadi sudah diketahui kan di soal bahwa B-nya itu adalah 2 akar 3 dan C-nya itu 4. Kita substitusikan saja ke rumusnya. Jadi, cos alfa sama dengan 2 akar 3 per 4. Kemudian, cos alfa sama dengan akar 3 per 2. Nah, akar 3 per 2 itu adalah cos 30 derajat. Jadi, cos alfa sama dengan cos 30 derajat. Maka, sudut alfanya itu adalah 30 derajat. Jadi, besar sudut alfanya itu adalah 30 derajat ya. Nah, sekarang kita coba masalah kontekstual ya. Yaitu seorang wisatawan berdiri pada jarak 20 meter dari kaki sebuah meru atau bangunan suci bertingkat tradisional Bali. Dari tempat wisatawan berdiri, sudut elevasi puncak Meru tersebut adalah 30 derajat. Tentukan tinggi Meru dari tanah hingga puncaknya. Jika diketahui tinggi wisatawan adalah 1,8 meter. Nah, untuk penyelesaiannya, karena ini berhubungan dengan tinggi dan jarak mendatar, jadi kita gunakan tangen. Nah, jadi tan 30 derajat sama dengan A per 20. Tan 30 derajat itu adalah 1 per akar 3. Jadi, 1 per akar 3 sama dengan A per 20. Kemudian, A sama dengan
1 per akar 3 dikali 20, yaitu 20 per akar 3, atau kurang lebih sama dengan 11,54. Nah, karena tinggi wisatawan 1,8, maka tinggi Merunya adalah 1,8 ditambah 11,54, yaitu 13,34 meter. Nah, teman-teman, itulah pembahasan perbandingan trigonometri secara lengkap, mulai dari konsep dasar sampai penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga setelah menonton video ini, kalian jadi lebih paham dan tidak takut lagi dengan trigonometri. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video berikutnya.